Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Krisna di mata pelajaran seni budaya di kelas daring di kelas 8. Di kesempatan kali ini meneruskan yang lalu, tetapi kali ini di kegiatan belajar 3 kita akan membahas tentang jenis-jenis pensil ya, melanjutkan bab tentang prinsip dan teknik menggambar model. Di kegiatan belajar 1 kita sudah mempelajari tentang prinsip menggambar model, dan di kegiatan belajar 2 kita sudah mempelajari teknik menggambar model, dan di kegiatan belajar 3 kali ini kita akan belajar jenis-jenis pensil. Kita akan membahas bersama jenis-jenis pensil. Alat tulis pensil memang kebanyakan digunakan sebagai alat gambar, walaupun penggunaannya sebagai alat tulis sudah banyak digunakan di berbagai aktivitas seperti di sekolah, perkantoran, hingga pemerintahan. Pensil merupakan kebutuhan utama dan pelengkap material bagi para pelaku seni. Oke, kita bahas bersama-sama tentang jenis-jenis pensil dan kegunaannya. Jenis-jenis pensil dan fungsinya. Yang pertama, pensil grafit standar. Pensil grafit standar merupakan jenis pensil yang paling umum dan mudah didapatkan. Berdasarkan tingkat ketebalan inti pensil, perbandingan kandungan grafit dan tanah liat, memiliki 3 tipe, yaitu lunak, sedang, dan keras. Jadi 3 tipe dari jenis pensil yang pertama, pensil grafit standar, yaitu tipe lunak, sedang, dan keras. Untuk pensil grafit standar tipe lunak biasanya ditandai dengan kode 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Pensil dengan tanda B, B sama dengan black atau hitam, warnanya lebih hitam karena pada inti pensil kandungan grafitnya lebih banyak dari kandungan tanah liatnya. Semakin besar angka di depan huruf B, semakin pekat warna hitamnya, juga lebih lembut saat digunakan. Di situ ada perbandingan antara lunak, sedang, dan keras di dalam gambar tersebut. Untuk yang berikutnya, tipe sedang. Pensil tipe sedang biasanya ditandai dengan kode B, black, HB, half black, F, firm, H atau hard, 2H, dan 3H. Seperti namanya, tipe pensil ini tidak terlalu lunak, namun juga tidak terlalu keras. Gambarnya seperti ada di situ. Kemudian, tipe yang berikutnya adalah pensil grafit standar tipe keras. Pensil tipe keras biasanya ditandai dengan kode 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Pensil dengan tanda H, H sama dengan hard atau keras, teksturnya lebih keras karena inti pensilnya mengandung tanah liat yang lebih banyak dari grafit. Semakin tinggi tingkatan H-nya, maka semakin keras dan semakin tipis atau pudar goresan warna pensilnya, seperti tercantum pada gambar tersebut. Untuk pensil grafit standar, selain untuk menggambar, pensil ini bagus untuk menulis. Tahukah kamu, pensil grafit 2B, tipe 2B, digunakan untuk menjawab ujian karena goresan grafitnya mampu terbaca oleh komputer. Biasanya yang ada kita kerjakan di LJK, lembar jawab komputer, ketika kita ujian pakai LJK ya, seperti pada gambar tersebut. Memakai pensil grafit 2B. Kemudian untuk jenis pensil yang kedua, pensil grafit stick. Pensil grafit stick adalah pensil yang dibuat dari campuran bubuk grafit dan tanah liat yang dipadatkan dengan suhu tinggi. Saat digunakan biasanya pensil ini dilapisi dengan plastik agar ketika menggambar tangan tidak kotor. Pensil grafit stick cocok untuk menggambar bayangan dan arsiran gelap di atas kertas.
Contoh gambarnya ada di situ, Cah. Hampir menyerupai krayon ya. Kalau Pak Krisna lihat, penampakannya seperti krayon. Oke. Kemudian jenis yang berikutnya, pensil mekanik. Pensil mekanik memiliki bentuk seperti ballpoint dengan sistem isi ulang inti pensil. Pensil ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk menggambar dengan detail karena memiliki inti pensil yang kecil. Contohnya menggambar helai rambut. Nah, itu contoh gambarnya pensil mekanik. Jadi isinya bisa diisi ulang, bisa diganti ketika habis. Untuk berikutnya, jenis pensil konte. Inti pensil konte dibentuk dari grafit, lilin, dan tanah liat yang dipadatkan. Fungsi pensil konte adalah untuk menggambar sketsa dasar pada kanvas. Nah, itu gambarnya seperti itu, pensil konte. Untuk jenis berikutnya, yang kelima adalah pensil karkul. Inti pensil karkul terbuat dari arang, batu, kayu yang dicampur bubuk tanah liat. Arang batang kayu ya maksudnya, yang dicampur bubuk tanah liat. Pensil arang atau karkul memberikan warna hitam yang lebih gelap dibandingkan pensil grafit, seperti pada contoh gambar tersebut. Pensil karkul atau arang. Jenis yang berikutnya, yang keenam, yaitu pensil dermatograf. Inti pensil dermatograf terbuat dari lilin. Pensil ini memiliki bentuk yang unik karena inti pensil dibungkus dengan lilin kertas dengan tali di ujung lilitan kertas. Ketika ujung pensil sudah tumpul, maka pensil tidak diraut tetapi dengan menarik tali untuk melepas lilitan kertas. Pensil jenis ini biasanya digunakan untuk membuat sketsa atau tulisan dengan media kaca. Tekstur licin dan berminyak dari lilin dapat melekat dengan mudah di atas permukaan kaca. Ini gambar contoh dari pensil dermatograf. Hampir mirip pensil warna. Untuk jenis yang selanjutnya, nomor 7, pensil tukang. Pensil tukang memiliki bentuk pipih dengan inti pensil berbentuk pipih juga. Pensil tipe ini biasanya dimiliki oleh tukang kayu. Fungsi pensil jenis ini adalah untuk menggambar pola ukiran atau menandai ukiran di atas media kayu, seperti gambar contoh yang ada di situ. Itu adalah pensil tukang, bentuknya pipih. Lanjut. Jenis yang ke-8, pensil rias. Pensil rias adalah salah satu jenis pensil yang memiliki tekstur agak empuk sehingga mudah untuk digunakan di wajah seseorang. Contoh dari pensil rias adalah pensil alis dan maskara untuk bulu mata. Nah, contoh gambarnya seperti itu. Pensil rias. Jenis yang ke-9 adalah pensil warna. Inti pensil warna terbuat dari lilin, pigmen warna, serta bahan pengikat. Ada pula pensil warna yang berbasis minyak dan dapat larut dalam air. Adapun batang pensil terbuat dari kayu. Pensil warna. Ini kalian pasti sudah tahu ya, pensil warna. Kemudian jenis yang berikutnya adalah pensil cat air. Pensil warna cat air atau watercolor pensil merupakan jenis pensil warna yang dapat larut dengan air. Bentuknya padat seperti pensil warna klasik, namun jika disapukan dengan kuas basah, maka akan menimbulkan gambar layaknya hasil cat air. Itu contoh gambarnya, pensil cat air atau watercolor pensil. Oke, itu yang bisa Pak Krisna sampaikan berkaitan dengan
jenis-jenis pensil dan fungsinya. Ada 10 jenis-jenis pensil. Semoga bermanfaat, tetap semangat di kondisi pandemi, dan selalu ingat untuk 5M, protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus belajar.